aku Diva Dwi Ayuning Tias, dan kali ini kita membahas tentang pengertian dasar statistik, komponen-komponen, dan bagaimana data disajikan dalam statistik sosial. Materi ini sangat penting sebab kita sebagai mahasiswa ilmu sosial yang tengah mempelajari statistik sosial. Pertama, mari kita bahas tentang asal mula statistik. Awalnya, statistik ini digunakan mengelola data oleh lembaga pemerintahan atau administratif. Data dikumpulkan secara rutin, misalnya melalui sensus, untuk memberikan informasi terkini tentang kependudukan. Sekarang, apa perbedaan antara statistik dan statistika? Statistik adalah kumpulan data, baik angka maupun non-angka, yang disusun dalam suatu tabel atau diagram untuk menggambarkan suatu masalah. Sedangkan statistika adalah ilmu tentang metode atau teknik dalam pengumpulan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data, serta dapat menarik kesimpulan dari data tersebut. Kenapa ya kita perlu belajar statistik? Karena statistik memberikan kemampuan yang mengevaluasi data secara efektif, membantu kita merancang suatu survei dan mengambil keputusan yang akurat. Terutama di ilmu sosial, statistik sangat vital dalam riset serta memahami fenomena sosial secara lebih mendalam. Namun, statistik juga memiliki keterbatasan. Statistik hanya dapat digunakan untuk data yang dapat diukur secara numerik dan tidak cocok untuk fakta tunggal. Jadi, statistik hanyalah alat bantu yang memudahkan dalam memahami data penelitian. Dalam statistik, ada dua jenis utama berdasarkan aktivitasnya, yaitu statistik deskriptif yang berfungsi menyajikan data agar mudah dipahami pada tabel, grafik, nilai rata-rata, mean, modus, dan lain-lain. Ada juga statistik inferensial yang digunakan untuk membuat suatu prediksi atau mengambil kesimpulan dari sampel atau populasi dengan metode uji seperti uji hipotesis, regresi, dan sebagainya. Berdasarkan metodenya, statistik terbagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik memerlukan data kuantitatif dengan distribusi normal, sementara non-parametrik biasa digunakan pada data ordinal atau nominal tanpa perlu distribusi tertentu. Kita bicara data ada dua kelompok utama. Yang pertama, data kualitatif yang berupa kategori seperti jenis kelamin, status pekerjaan. Data kuantitatif ini berupa angka dan subkategori interval dan rasio seperti suhu, gaji, dan skor ujian. Itu merupakan contohnya. Untuk menyajikan data, kita bisa menggunakan tabel tunggal, tabel kontingensi, distribusi frekuensi, serta berbagai diagram seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, dan poligon, hingga peta. Aku menampilkan contoh kasus, seperti misalnya sebuah penelitian sosial ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas belajar di sebuah universitas. Peneliti mengumpulkan data dari 100 mahasiswa dengan menggunakan kuesioner yang memberikan pilihan jawaban seperti yang pada umumnya, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Data yang terkumpulkan kemudian diklasifikasikan dalam tabel frekuensi. Terdiri dari dua tabel. Yang pertama ada tabel tingkat kepuasan, yang kedua ada tabel frekuensi. Sangat puas itu mendapatkan frekuensi 30 orang, puas mendapatkan frekuensi 40 orang, cukup puas sekitar 20 orang, kurang puas sekitar 8 orang, tidak puas sebanyak 2 orang. Analisis deskriptif yang dapat dilakukan untuk menghitung presentasi tiap kategori, mencari modus, atau membuat diagram batang dan lingkaran untuk memvisualisasikan hasil survei. Misalnya, modus kepuasan adalah puas karena memiliki frekuensi tertinggi. Yang tadi puas adalah sebanyak 40 orang. Data tersebut digolongkan ke dalam data ordinal karena terdapat tingkatan pada tingkat kepuasan, tingkat tidak puas.
Ini contoh yang sangat relevan pada statistika sosial di mana data kualitatif berupa sikap atau pendapat atau preferensi dianalisis secara sistematis. Contoh ini menggambarkan bagaimana statistika sosial digunakan untuk mengubah data respon sosial media informasi yang terstruktur dan dapat diinterpretasikan guna pengambilan keputusan dalam universitas yang berguna untuk meningkatkan suatu pelayanan yang ada di universitas tersebut. Dan penjelasan dari aku, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.